Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kitabnya Tanbihul Ghafilin, peringatan orang-orang yang lalai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ar-Rahman, yang maha pengasih untuk seluruh makhluk hidup, untuk seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ar-Rahim, maha penyayang khusus kepada orang-orang mukmin, khusus kepada orang-orang mukmin. Itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semua makhluk, baik durhaka maupun tidak durhaka, apalagi manusia termasuk makhluk, itu diberi Ar-Rahman, dikasih oleh Allah. Tetapi belum tentu disayang. Nah, disayang itu Ar-Rahim khusus orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Alhamdulillahilladzi hadana likitabihi. Alhamdulillahilladzi hadana likitabihi. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada kitabnya, yaitu Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita kepada kitabnya Al-Quranul Karim. Jadi kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Wa faddalana ala sairil umami, dan mengutamakan kita atas sekalian umat-umat. Bi akrami ahbabihi, dengan sebab paling mulianya kekasih Allah, dengan sebab paling mulianya kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada umat-umat yang lain, penyebabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu nabi yang paling mulia, kekasih Allah yang paling mulia, manusia yang paling mulia, dan kita menjadi umatnya. Karena kita menjadi umat Nabi, maka kita termasuk orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran paling mulianya kekasih Allah. Hamdan, dengan pujian. Hamdan dengan pujian, berarti hamdan sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak yang umum itu setelah fi'il, setelah isim jarang. Jadi, dan memang di dalam bab nahwu itu selalu setelah fi'il dalam bab nahwu. Nah, setelah isim itu sangat jarang. Misalkan jalastu julusan. Jalastu julusan. Saya duduk, julusan duduk, berarti saya benar-benar duduk. Itu namanya maf'ul mutlak lit taukid, untuk penguat. Misalkan darabtu Zaidan dorbataini. Saya memukul Zaid 2 pukulan. Nah, dorbah itu masdar, tapi dorbataini 2 pukulan. Itu namanya maf'ul mutlak lil adat, untuk jumlah, untuk bilangan. Ada lagi, misalkan jalastu julusal ustad. Saya duduk seperti duduknya guru. Nah, seperti duduknya guru itu namanya linnau. Linnau, nau itu macam, jenis. Jadi maf'ul mutlak itu ada 3. Ada untuk penguat ditakkid, ada untuk jumlah bilangan, ada linnau untuk macam. Nah, ini macam. Hamdan yastajlibu. Ini hamdannya dari alhamdu ya? Iya, dari alhamdu. Sifat benda jadi ya, bukan fi'il. Jadi biasanya itu ahmadu hamdan. Nah, yang berupa dari
Isim itu jarang. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Hamdan, dengan pujian. Umumnya adalah ahmadu, saya memuji Allah. Hamdan, umumnya itu adalah fi'il. Nah tapi kalau ini dengan isim. Nah maf'ul mutlak yang dengan isim itu sangat jarang. Tapi ini maf'ul mutlak juga. Kan kadang-kadang apa ya, nahwu ketika praktek itu sudah beraneka ragam. Di situ kita harus bisa menganalisa. Kemampuan meneliti itu sebetulnya yang saat ini dibutuhkan ketika bab-bab nahwu sudah selesai. Nah itu yang kadang-kadang kurang. Hamdan, dengan pujian. Yastajlibu, yang dapat memberikan. Yastajlibu, yang dapat memberikan. Almarhuba, yang diinginkannya. Yastajlibu, yang dapat memberikan. Almarhuba, yang diinginkannya. Min ridhoihi, dari keridoan Allah, dari keridoannya. Nah sekarang fa'ilnya yastajlibu tahu nggak? Bukan, iya istajlaba, betul. Maksudnya fa'il, pelakunya. Yastajlibu fi'il, fa'ilnya hamdan. Ya, fa'ilnya hamdan. Pujian yang dapat memberikan, yang di perkara yang dicintainya berupa keridoan Allah atau dari keridoan Allah. Atau boleh juga dibalik, yang dapat memberikan keridoan Allah yang sangat diharapkan padanya, begitu. Yang dapat memberikan keridoan Allah yang diharapkan padanya. Jadi orang yang beriman itu mengharapkan keridoan Allah. Keridoan Allah itu almarhub, sesuatu yang sangat diharapkan oleh orang yang beriman. Jadi bisa juga ridhoahu almarhuba, min ridhoihi almarhubi, dijadikan naat bisa almarhubnya dalam konteks lain. Tapi kalau ini tinggal kita baca. Ini pemilihan pengarang menggunakan redaksi ini. Fa'il boleh itu kan? Fa'il enggak, maksudnya fa'ilnya itu domir mustatir kembali ke hamdan, bukan iya begitu. Sama seperti ya, jadi fa'il itu kita sering membayangkannya orang. Ja'a Zaidun, oh Zaidun fa'il. Padahal dalam konteks bahasa Arab itu bisa berakal, bisa nggak berakal, bisa segala macam, bisa jadi fa'il. Itu jadi pikiran kita fa'il itu memang pada mulanya orang untuk pendekatan nahwu. Tapi ketika dalam teks redaksi itu bisa orang, bisa hewan, bisa benda, bisa yang abstrak sekalipun. Huruf nggak bisa. Jadi isim, ya. Contohnya adalah solatan tunjina. Solatan tunjina min jami'il ahwali wal afat, dengan solawat yang bisa menyelamatkan kami minal ahwali, dari segala macam bencana, wal afat, dan kerusakan-kerusakan. Nah solatan tunjina, nah itu tunjina itu fa'ilnya itu solat. Ya itu gambarannya. Kadang-kadang kata-kata yang memberikan ini banyak sih, bukan di Rupiah aja. Istajlaba jarang dipakai. Kenapa? Istajlaba jarang dipakai. Iya. Tapi memberikan juga. Iya, memberikan juga. Istajlaba itu memberikan dengan tuntutan. Iya, dengan tuntutan. Wa yasta'tiful mahzuna min ata'ihi, wa yasta'tiful mahzuna min ata'ihi, dan memberikan kasih dan memberikan belas kasih. Wa yasta'tifu, dan memberikan belas kasih, al mahzuna, hal-hal yang terpendam, hal-hal yang tersimpan, min ata'ihi, berupa pemberian Allah.
min ataihi berupa pemberian Allah. Jadi pujian yang bisa memberikan belas kasih, memberikannya adalah al-mahzuna yang terpendam, ke pemberian-pemberian Allah yang tersimpan, pemberian Allah yang terpendam. Pemberian Allah itu ada yang berupa harta, ada yang berupa kesabaran, ada yang berupa khusyuk di dalam sholat, ada yang berupa punya sifat syukur. Itu semua pemberian Allah. Nah, al-mahzun maksudnya adalah yang terpendam, itu pemberian-pemberian Allah yang orang-orang gak nyangka itu pemberian Allah. Punya sifat sabar, punya sifat syukur, punya sifat tawakal, punya sifat ikhlas, itu atau Allah juga, pemberian Allah juga. Ya, nah pemberian Allah itu dengan penuh rasa kasihan dari Allah kepada hamba-hambanya. Wa yaj'aluna, itu semua fa'ilnya hamdan. Wa yaj'aluna, dan menjadikan kita minasyakirina, termasuk orang-orang yang bersyukur, lina'maihi, terhadap nikmat-nikmatnya, lina'maihi, terhadap nikmat-nikmatnya. Pujian yang dapat menyebabkan, menjadikan kita termasuk orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Wal arifina li auliyaihi wa alaihi, wal arifina, dan orang yang mengenal, orang yang mengetahui kekasih-kekasih Allah, wa alaihi, dan nikmat-nikmat Allah. Jadi yang bisa menjadikan kita termasuk orang yang mengenal kekasih-kekasih Allah dan mengenal nikmat-nikmat Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Semoga rahmat Allah tercurah pada junjungan kita Muhammadin, Nabi Muhammad, rasulihi, yang menjadi utusannya, al-mustafa, yang terpilih. Al-mustafa itu sebetulnya yang tersaring. Nah, kalau tersaring ntar disangka saringan ayakan. Jadi langsung saja yang terpilih. Yang terpilih, wa nabiyyihi, dan nabinya, al-mujtaba, yang terpilih. Sama al-mustafa dan al-mujtaba, yang terpilih juga. Ijtaba artinya memilih, al-mujtaba, yang terpilih. Jadi nabi pilihan Allah, al-mustafa wal mujtaba. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa itsrotihi, dan keturunannya, at-thayyibina, yang baik-baik. Jadi keturunan Rasul itu yang baik, itu adalah orang-orang baik. Keluarga Rasul adalah orang-orang baik. Wa ala ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya, wa ummatihi, umatnya, ajma'ina, seluruhnya. Jadi semoga rahmat Allah tercurah pada Nabi Muhammad, al-Mustafa wal Mujtaba, Nabi Rasul yang terpilih, kepada keluarganya, kepada keturunannya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya seluruhnya. Yaitu muqaddimah. Selanjutnya, qala al-faqihuz zahidul alimu Nasr ibn Muhammad ibn Ibrahim as-Samarqandi. Nasr ibn Muhammad ibn Ibrahim as-Samarqandi. Berkata seorang yang faqih, atau berkatanya nanti terakhir, seorang yang ahli fikih, orang yang zuhud, orang yang alim, bernama Nasr bin Muhammad bin Ibrahim as-Samarqandi. Samarkand itu negeri
nama daerah tempat kelahiran atau tempat hidupnya Nasr bin Muhammad As-Samarqandi. Dia berkata, radhiyallahu anhum wa ardahum, semoga Allah meridhoi mereka, wa ardahum, dan meridhoi mereka. Ardo dengan rodia itu sama. Kalau sama berarti penguat. Jadi benar-benar Allah meridhoi mereka. Sama dengan qa'ada wa jalasa aliyun. Qa'ada wa jalasa aliyun. Itu berarti Ali duduk benar-benar. Tadi aliyun apa Zaidun ya? Qa'ada wa jalasa aliyun itu artinya duduk Ali, maksudnya Ali benar-benar duduk. Nah, ini rodiya wa ardo. Rodiya artinya meridhoi, ardo juga artinya meridhoi. Jadi mudah-mudahan benar-benar Allah meridhoi mereka. Mereka itu yang dimaksud adalah, sebentar dulu, Nasr, Muhammad, lalu Ibrahim. Jadi bapaknya dan juga sampai kakeknya. Jadi sampai kakeknya itu yang dimaksud dengan hum. Inni lamma ro'aitu, ini sesungguhnya aku, lamma tatkala ro'aitu melihat, al wajiba perkara yang wajib, alaman terhadap orang, razaqahullahu ta'ala yang Allah berikan anugerah, yang Allah ta'ala berikan anugerah kepadanya, al-ma'rifata, kemakrifatan, pengenalan, mengetahui, fil adabi, di dalam adab, akhlak, tata krama, wal hazzi, sebentar dulu, wal adabi, wal hifdho, wal hifdho ya. Beda, tapi nggak apa-apa. Wal hafdho, wal hifdho. Wal hafdho di redaksi lama, di dalam kitab lama. Wal hifdho, dan penjagaan, diberi anugerah berupa bisa menghafal, fil ilmi, di dalam ilmu, wan nazara, penglihatan, apa ini namanya, pandangan, fil hikami, di dalam hikmah-hikmah, wal mawaizi, dan nasihat-nasihat, wal wukufa, melaksanakan, ala siyaris solihina, terhadap perjalanan orang-orang soleh, wajtihadal mujtahidina, ijtihadnya orang-orang yang mampu berijtihad. Ini harus tahu mana atofnya kemana. Jadi ada yang atofnya ke jer, ada yang atofnya ke nasab. Iya. Fi zatillahi subhanahu wa ta'ala, di dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah. Bima, dengan keterangan, natoko, yang diucapkan, natoko bihi, yang diucapkan, kitabullahi, oleh kitab Allah, yang berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum, al ayata. Ud'u, serulah, ajaklah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanati, dan nasihat yang baik,
wajadilhum, dan debatlah atau bantahlah. Al-ayah, ayatnya masih berlanjut. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kebetulan ayat ini populer jadi kita tahu lanjutannya. Wajadilhum, dan debatlah atau bantahlah dengan perdebatan yang baik, dengan bantahan yang baik. Al-ayah. Ya. Kalau ada kata al-ayah berarti ayatnya belum selesai. Wabima, dan dengan keterangan. Warodat bihi as-sunnatu. Warodat bihi as-sunnatu, yang dijelaskan oleh sunnah, yang dijelaskan oleh hadis. Wahwa, yaitu maruya, apa-apa yang diriwayatkan. An Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abdullah bin Mas'ud. Annahu, bahwa Abdullah bin Mas'ud qala, berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah yatakhawwaluna, memberikan kepada kita, bil mau'izati, nasihat, memberikan kepada kita nasihat, ahyanan, kadang-kadang. Hin itu artinya waktu, beberapa waktu. Kita terjemahkan saja kadang-kadang. Makhafatas samati, takut, karena takut bosan, alaina, menimpa kami, takut kami akan merasa bosan kalau tiap saat ngasih nasihat. Jadi Rasul itu ngasih nasihat itu pakai jarak, ada jaraknya, tidak setiap saat nasihat, tapi kadang-kadang tidak ngasih nasihat, takut kami bosan. Nah begitu juga kita kalau ngasih nasihat itu kadang-kadang agar yang dinasihati itu tidak bosan. Insya Allah ada ini kok, ada rekamannya. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube juga. Cuman memberikan banyak banget sebenarnya. Iya, memberikan itu kan ada yang abstrak, ada yang zohir, ada yang dengan perasaan kasih sayang, ada yang ngasihnya nih, nah gitu, enggak kasih sayang. Ya itu apa ya? Kamus, kitab apa ya? Nah, iya. Itu di kamus juga ada, Iya. Ya kitab kosakata itu tahu di kitab apa ya? Jadi ya di kamus itu kemungkinan ada, iya. Saya jarang buka munjid. Iya, udah kepusingan duluan. Iya. Munjid itu ya semua bagus, tentu munjid juga bagus. Cuma kalau buat saya itu sudah jadi buang waktu, karena 2 kali kerjaan, mikirnya itu 2 kali. Ini makna, ini artinya pakai bahasa Arab. Saya mikir lagi ini apaan gitu. Jadi 2 kali. Jadi sudah jarang dipakai, tapi semua bagus. Wajadilhum billat. Sebentar dulu, kita lanjutkan. Jama'tu, maka saya mengumpulkan. Nah kita bisa lihat ada lama itu syarat, lamanya udah jauh banget di sini. Nah ini lama nih. Nah ini lama itu syarat, lalu jawabnya udah segala macam diuraikan. Lalu jama'tu, maka saya mengumpulkan. Nah, kita bisa bayangkan dari syarat ke jawab sampai orang lupa kalau itu adalah ada syarat ada jawab gitu.
Lama ro'a itu tatkala saya melihat kewajiban, maka saya mengumpulkan. Nah, maka saya mengumpulkan itu jauh, udah segala macam diuraikan gitu. Makanya sudah kelihatan Teh. Iya, jamak tuh posisi kedudukan jamak tuh, jamak ya adalah ma. Tatkala saya melakukan ini, tatkala saya melihat, maka tindakan saya ini. Nah, tatkala dengan makanya itu jauh. Ya. Jadi jawab itu kan boleh pakai fa, boleh tidak. Tapi jamak tu ini adalah jawabnya dari lama gitu. Iya. Jamak tu maka saya mengumpulkan fi kitabi di dalam kitabku, hadza ini kitab ini, syai'an sedikit. Ya. Ini segini sedikit nih, nyebutnya sedikit. Kita bacanya bertahun-tahun, ya. Syai'an itu sedikit, minal mau'izati dari nasihat, wal hikmati dan hikmah. Ini sedikit bandingannya adalah dengan kitab karangan-karangan ulama yang sangat banyak, maka ini disebut sedikit. Padahal kita bacanya aja bertahun-tahun, ya. Tapi pengarang kitab ini menyebut syai'an, sedikit dari nasihat dan hikmah. Nasihat dan hikmah syafian yang dapat menyembuhkan, lin nazirina bagi orang yang melihat, bagi orang yang memutolaah, bagi orang yang memandang, artinya mempelajari kitab ini. Boleh kita terjemahkan mempelajari. Bagi orang yang mempelajari fihi di dalam kitab ini. Jadi bagi orang yang memandang dan mempelajari kitab ini adalah syafian, obat atau penawar. Jadi kita banyak masalah, solusinya ngaji, belajar agama, nanti masalah hilang. orang sekarang kan enggak, masalah udah ngobrol enggak karu-karuan, iya. Jadi kitab ini kalau dipelajari itu solusi permasalahan hidup, kurang lebih begitu. Jadi sebagai obat bagi orang yang mempelajari kitab ini. Wa wasiyati lahu, wasiatku kepada orang ayyan zurofihi yang melihat kitab ini, yang mempelajari kitab ini, bitazakuri hendaklah mengingat-ingat, wattafakuri dan memikirkan, linafsihi untuk dirinya sendiri, awalan pada mulanya, pada awalnya. Maksudnya pertama kali orang yang melihat nasihatku di dalam kitab ini hendaklah memikirkan, merenungkan, mengamalkan untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri aja dulu. Nah, itu nasihat pengarang kitab ini. Summa bil ihtisabi, kemudian dengan ini ihtisabi ya. Ada redaksi bil intisabi, kitab saya bil intisabi. Au summa bil ihtisabi, kemudian dengan ikhlas, dengan kehati-hatian. Kita sesuai redaksi ini. Berarti yang difoto nanti di YouTube yang ini. Nanti kan saya foto biar sama bacaan dengan berarti yang ini aja yang saya foto. Kalau yang itu lebih rapet tulisannya, lebih iya. Kalau ini sudah lebih mudah lagi. Kemudian dengan kehati-hatian, bitazkiri, memberi peringatan, li ghairihi, kepada selainnya, sanian yang kedua. Maksudnya kemudian yang kedua, berilah peringatan kepada orang lain, bil ihtisabi, dengan kehati-hatian, dengan keikhlasan. Jadi dengan keikhlasan dan kehati-hatian.
Ya, ihtisab sama dengan imanan wahtisaban. Nah, makna ihtisaban itu keikhlasan dan kehati-hatian. Ya. Ya. Itu di dalam hadis ada tentang puasa. Jadi pertama, membaca kitab ini utamakan untuk diri sendiri, untuk introspeksi diri, kekurangan-kekurangan diri ternyata banyak. Nah, setelah itu di samping untuk diri, yang kedua adalah untuk orang lain diamalkan, diberi peringatan. Nah, itu tujuan dari pengarang kitab ini. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala amarona, memerintahkan kepada kita, bidzalika, terhadap hal itu, kullihi, seluruhnya. Jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal itu seluruhnya. Hal itu adalah tazakkur wat tafkir wat tazkir, yaitu merenungkan, memikirkan, dan memberi peringatan. Itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasunnata, nah sunnata itu atofnya ke Allah. Wasunnata, dan sunnah, warodat fihi, menjelaskan hal itu, dan sunnah menjelaskan hal itu. Waroda itu sebetulnya kata yang paling sulit diterjemahkan. Waroda itu artinya berlaku. Iya, waroda itu artinya berlaku. Itu kata yang paling sulit diterjemahkan ke Indonesia. Kalau ayat, nuzul, nazala. Kalau hadis, waroda, wurud. Nah, asbabu nuzulil Quran, asbabu nuzulil ayah, asbabu wurudil hadis, asbabu wurudis sunnah. Artinya berlaku, sebab-sebab diberlakukannya sunnah, sebab-sebab diucapkannya sunnah, sebab-sebab ya dijelaskannya sunnah. Jadi asalnya berlaku. Nah, kata ini ketika dalam kalimat itu kita terjemahkan sesuai kebutuhan. Wasunnata warodat fihi, dan sunnah menjelaskan hal itu. Nah, itu enak. Coba, sunnah berlaku fihi, di dalamnya. Itu orang nggak paham. Itu sekedar gambaran. Ya, jadi sunnah itu atau hadis pasangannya adalah waroda. Kadang-kadang datang nih. Iya, datang. Iya, bisa juga datang. Iya, itu kurang lebih. Kata waroda itu paling susah penerjemahan. Ya, waroda bisa juga datang. Qala Allah Ta'ala, ini firman Allah. Ya, Allah memerintahkan, hadis memerintahkan. Nah, ini firman Allah dan hadisnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kunu, jadilah kalian, rabbaniyina, orang-orang yang taat, bima, dengan apa-apa, kuntum tu'allimuna, yang kalian ajarkan, alkitaba, berupa kitab Al-Quran. Jadi jadilah kalian orang-orang yang taat terhadap kitab yang kamu ajarkan kepada orang lain. Jadi kita mengajarkan orang lain, berarti kita hendaklah taat juga kepada kitab yang kita ajarkan kepada orang lain. Qala ba'dul mufassirina, sebagian ulama tafsir berkata. Jadi penjelasan ulama tafsir terhadap ayat ini. Maknahu, artinya arti ayat itu adalah, arti firman Allah itu adalah kunu amilina, jadilah kalian orang-orang yang melaksanakan. Jadi maksudnya robbaniyina, taat, maksudnya adalah melaksanakan. Jadilah kalian orang-orang yang melaksanakan.
bima kuntum tu'allimunan nasa, terhadap apa-apa yang kalian ajarkan kepada orang lain, kepada manusia. Jadi taatlah kalian terhadap keterangan yang kalian ajarkan kepada orang lain, minal kitabi, dari kitab Al-Quran, atau boleh juga minnya min bayan, kitab yang kalian ajarkan kepada manusia. Jadi ada ma lalu ada min, maka keterangan setelah min itu adalah penjelasannya ma. Jadi kitab yang telah kalian ajarkan kepada manusia. Qala, Allah berfirman, fi ayatin ukhra, di dalam ayat lain. Allah berfirman di dalam ayat lain, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, hanyalah yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah para ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi yang takut kepada Allah, hamba-hamba Allah itu adalah para ulama. Wa qala li nabiyhi, Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semoga rahmat Allah tercurah pada nabi, pada keluarganya, dan keselamatan juga tercurah pada mereka. Nah, pengarang kitab ini di samping sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkannya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada alihi. Jadi kalau singkatan Indonesia biasanya SAW, kalau ini SAAW begitu. Ya, jadi sering menggunakannya ditambah wa ala alihi. Itu kebiasaan atau kebiasaan pengarang kitab itu beda-beda. Kita tahu kebiasaannya setelah sering kita baca, baru tahu oh kebiasaannya begini. Antar kitab sama-sama tasawuf itu beda cara mengungkapkan. Allah berfirman kepada nabinya, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum, bangunlah, fa'anzir, lalu berilah peringatan. Bangunlah lalu berilah peringatan kepada orang lain. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman fi ayatin ukhra, di dalam ayat lain. Firman-Nya adalah wa zakkir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Wa zakkir, dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Jadi peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Waruwiya, dan diriwayatkan, waruwiya, dan diriwayatkan, anin nabiyyi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa Rasulullah qala, bersabda, tafakkuru sa'atin, berfikir 1 jam, berfikir 1 saat. 1 saat itu kurang lebih 1 jam. Khairun, lebih baik, min ibadati sanatin, daripada ibadah 1 tahun. Jadi kita berfikir tentang kemaslahatan umat, tentang kehidupan akhirat, tentang hakikat dunia, itu lebih, berpikirnya 1 jam itu nilai pahalanya lebih besar daripada ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun itu 1 tahun isinya ibadah. Lalu kita berpikir 1 jam tentang akhirat, itu nilainya lebih tinggi berpikir untuk akhirat. Tadi ruwiya, ruwiya itu diriwayatkan.
Kalau ada rawinya maka dibaca rawa. Rawa siapa? Misalkan Bukhari meriwayatkan. Nah, tapi nggak ada rawinya berarti dibacanya ruwiya. Lalu naibul fa'ilnya adalah anna. Nah, itu naibul fa'ilnya adalah anna. Kita bisa bayangkan naibul fa'il berupa anna atau berupa berita, ya. Ya. Jadi berupa berita. Annahu qala itu naibul fa'ilnya ruya. Iya, memang begitu. Ketika kitab itu segala macam bab udah campur jadi satu, begitu. Anna, iya, yang pernah saya jelaskan, anna isim dan khobarnya, fi'il mudhari yang didahului an itu fungsinya isim. Itu fungsinya isim. Dalam kalimat itu sering menjadi berfungsi isim. Berfungsi isim berarti bisa jadi fa'il, bisa jadi mubtada. Kita lihat wa antasumu khairul lakum. Kamu berpuasa itu mubtada itu, wa antasumu khairun itu lebih baik. Khairul lakum bagi kamu. Kita bisa bayangkan mubtada fi'il mudhari tapi udah ada annya, ya. Tapi sudah ada annya. Kamu berpuasa, puasamu, ya. Jadi kalau pokoknya dalam kalimat itu sudah segala macam bab nahwu itu, contoh-contoh itu yang mudah biar kita paham. Tapi kalau nggak dilanjutkan dengan praktek itu tetap nggak bisa, ya. Ya, jadi begitu. Jadi fi'il mudhari mubtada, ya, yang didahului an. Jadi ketika fi'il mudhari ada annya atau anna isim dan khobarnya itu fungsinya isim. Bisa jadi kedudukan isim dia ada pada itu. Jadi kebanyakan dipakai antasumu atau siamukum. Iya, siamukum. Yang banyak dipakai siamukum atau antasumu. Wa antasumu itu kan Quran. Iya. Jadi kalau boleh dua-duanya boleh. Siamukum seringnya, saumukum juga boleh, saumukum atau siamukum. Siam juga jarang dipakai, yang sering saum. Siam itu karena Quran menyebutnya. Iya. Dua siam dan saum sama-sama masdar. Kita lanjutkan lagi. Rencana saya satu bab sampai bab ini selesai. Itu tadi sanatin titik. Iya. Waman a'rodo barang siapa yang berpaling anin nazori dari memandang, dari mempelajari fil hikami hikmah-hikmah wal mawaizi nasihat-nasihat wasiyaris salafi perjalanan orang-orang salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. La ya'du maka dia tidak terlepas. La ya'du maka dia tidak terlepas. Ihda khoslataini salah satu dari dua perbuatan. Jadi orang yang tidak mau merenungkan nasihat-nasihat orang soleh, hikmah-hikmah perjalanan hidup orang-orang soleh, maka orang itu tidak lepas dari salah satu dari dua perbuatan. Artinya dua perbuatan ini pasti dilakukan oleh orang itu. Imma ada kalanya ayyak tasiro menganggap remeh, menyepelekan ala qalilin atas sedikit minal ilmi dari ilmu, wa yatawahhamu dan dia menyangka annahu bahwa dia min jumlatis sabikina termasuk golongan orang-orang dahulu yang berlomba-lomba ilal khairati pada kebaikan. Jadi dia itu ibadahnya sedikit, ayat tasiro itu menyedikitkan ibadah, menyedikitkan ilmu, tapi nyangkanya dia sudah termasuk orang-orang soleh, sudah termasuk orang-orang hebat seperti orang-orang terdahulu. Nah itu
Orang yang tidak mau mempelajari nasihat-nasihat perjalanan orang-orang soleh terdahulu, dia akan ibadahnya sedikit lalu menyangka dirinya hebat, sama seperti orang-orang soleh terdahulu, padahal sangat jauh. Minjem. Au yajtahidu, atau dia bersungguh-sungguh, ba'dal juhdi, dengan sedikit kesungguhan. Ya, jadi sungguh-sungguhnya sedikit. Kalau tadi ibadahnya malas, nah kalau ini sungguh-sungguh tapi sedikit. Kalau yajtahidu kullal juhdi, itu sangat bersungguh-sungguh. Kalau yajtahidu ba'dal juhdi, itu sedikit bersungguh-sungguh, sebagian kesungguhan, maksudnya sedikit sungguh-sungguhnya. Fayu'azzimu zalika, lalu dia mengagungkan hal itu, fi ainihi, di matanya, dalam pandangannya. Wa yu'azzimu, lalu dia mengagungkan hal itu. Jadi kesungguhan yang sedikit dia agung-agungkan, di fi ainihi, di matanya. Wa yufaddilu bidzalika, dan mengutamakan dengan hal itu nafsahu wa yufaddilu, dan mengagungkan bidzalika. Ada motornya banyak. Di mana? Ya udah pindahin lah. Memang ada yang banyak yang iseng juga ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, Nabi bersabda, tafakkuru, itu kejauhannya, jangan, tadi udah dikit. Tadzakuru sama tadzakir bedanya apa sih? Tazakuru itu mengingat-ingat, tazkir memberi peringatan. Tazakuru mengingat-ingat, tazkir memberi peringatan pada beda. Jakkaro ya. Iya, beda. Madinya beda. Kalau mujarotnya sama asalnya. Iya. Ini sudah. Oh ya, ini sudah dibaca. Au yajtahidu ba'dul. Baik, saya ulang. Au yajtahidu, atau dia bersungguh-sungguh, ba'dul juhdi, dengan sedikit kesungguhan. Fayu'azzimu, lalu dia mengagungkan, zalika, kesungguhannya itu, fi ainihi, di dalam pandangannya. Wa yufaddilu bidzalika nafsahu, dan mengutamakan dengan kesungguhannya itu, nafsahu, dirinya sendiri, ala ghairihi, atas orang lain. Jadi menganggap dirinya orang yang utama dibandingkan dengan orang lain, karena dia menganggap dirinya sudah sungguh-sungguh ibadah. Faya betulu, maka batal, maka sia-sialah, bidzalika, dengan hal itu, sa'yuhu, usahanya, maka usahanya akan batal, akan sia-sia. Wayah batu, dan akan hilang, amaluhu, amalnya, lalu amalnya akan hilang, tidak bernilai di sisi Allah. Nah, itu sudah titik. Fa iza nazara, maka jika fiha, maka jika orang melihat
atau mempelajari fiha di dalam nasihat-nasihat ulama atau perjalanan hidup salafus soleh, izdada maka bertambah-tambahlah. Kok hirson ya? Hirson. Oh ya, izdada maka bertambah-tambahlah orang itu. Hirson apanya? Kesemangatnya. Alat taati atas taat. Nah ini soalnya ada alifnya. Redaksi yang kitab lama nggak ada alifnya. Izdada hirsun. Nah, izdada hirsun, semangatnya alat taati atas taat pada Allah, atas ketaatan. Yang betul hirsun di sini. Jadi izdada maka bertambah-tambah orang itu. Apanya? Hirson, semangatnya. Itu udah main logika. Ini kitab apa yang dibaca suka berbeda redaksi. Iya. Hirsun fa'il. Kalau hirson fa'ilnya orang, tamyiz. Hirson tamyiz. Apanya? Semangatnya. Iya. Bukan maf'ul ya? Bukan. Jadi kalau hirson itu tamyiz. Wa arrofa dan mengetahui, orang itu mengetahui kusurahu kekurangannya, ala buluhihim an buluhihim dari tingginya mereka, fid darajati di dalam derajat, tingginya mereka di dalam derajat, tingginya orang-orang soleh terdahulu di dalam derajatnya di sisi Allah. Jadi kalau kita mempelajari perjalanan hidup orang-orang soleh terdahulu, salafus soleh, maka kita ini akan merasa amal kita itu sangat rendah, amal kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka, sehingga kita semangat untuk terus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fanas'alullaha taufiq, maka kami memohon kepada Allah at-taufiq, petunjuk, li azkal a'mali untuk amal yang paling bersih, wa a'zamil barokati, keberkahan yang paling agung. Kami mohon kepada Allah agar amal-amal kita ini bersih, dan mohon kepada Allah keberkahan-keberkahan yang agung. Innahu, sesungguhnya dia Allah, al-mannan, maha pemberi banyak karunia, qadirun, maha kuasa. Allah itu maha pemberi karunia dan maha kuasa. Demikian kita akhiri kitab ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.